Liga Champions, Liverpool bersiap lakoni 6 laga dalam 17 hari. Rentetan pertandingan Liga Primer, Liga Champions, dan Piala Liga itu tentunya akan berikan ujian berbeda kepada skuad asuhan Jurgen Klopp tersebut. The Reds mengawali musim ini dengan 2 kemenangan atas tim promosi Norwich City dan Burnley yang kemudian disusul dengan laga imbang 1-1 melawan Chelsea. Sayangnya banyak supporter yang kecewa dengan manuver Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Meskipun Klopp dan sekuatnya bersemangat untuk membuktikan bahwa mereka punya cukup amunisi untuk menantang lawan di semua lini meskipun tanpa tambahan pemain baru lagi selain Konate. Bulan September ini juga menjadi momen pertama dari banyak periode sibuk di sepanjang musim ini di mana The Reds akan memainkan rata-rata 1 pertandingan di setiap 2,83 hari. Berikut ini jadwal penting skuad utama The Reds di sepanjang bulan September ini seperti dilansir thisisanfield.com. 1 hingga 10 September jeda internasional. Ini menjadi jeda internasional pertama di musim ini dan Liverpool harus kehilangan hingga 31 pemain termasuk 12 pemain di skuad senior asuhan Klopp. Namun ada 4 pemain yang tak akan terlibat, yakni Mohamed Salah yang absen dari timnas Mesir, serta trio Brazil, Alisson, Fabinho, dan Roberto Firmino. Klub telah memblokir kepergian mereka pulang ke negara asal karena aturan karantina yang harus dijalani saat mereka kembali ke Inggris. Jeda internasional ini membawa Virgil van Dijk kembali bermain untuk timnas Belanda, sementara Jordan Henderson dan Trent Alexander-Arnold juga sama-sama dipanggil timnas Inggris. 2 September, skuad Liga Champions ditetapkan. Liverpool diminta memasukkan daftar nama pemain untuk fase grup Liga Champions pada 2 September 2021, jelang digelarnya pertandingan melawan Atletico Madrid, AC Milan, dan Porto. Maksimal mereka bisa memasukkan 25 nama pemain dalam daftar A, yang setidaknya termasuk 2 orang kiper, dan minimal 8 pemain lokal harus didaftarkan untuk melengkapi skuad. Jumlah yang tak terbatas untuk pemain muda yang tersedia bisa masuk dalam daftar B paling lambat pada tengah malam 1 hari sebelum pertandingan perdana digelar. Ini berarti para pemain seperti Curtis Jones dan Nico Williams tak perlu berada dalam daftar A. 12 September, laga tandang melawan Leeds. Pertandingan pertama Liverpool setelah jeda internasional akan digelar di markas tim asuhan Marcelo Bielsa, yang diyakini akan berusaha tampil lebih bagus di awal musim yang berat saat ini. Leeds dipermalukan Manchester United 5-1 lalu imbang melawan Everton dan Burnley hingga mereka terjun ke peringkat 15 klasemen sementara setelah 3 lawan awal tersebut. 15 September, laga kandang kontra AC Milan. Setelah laga di kandang Leeds, The Reds akan menjamu Milan di Anfield, di mana diharapkan skuad Klopp akan meraih hasil positif di laga pembuka grup B tersebut. Liverpool terakhir kali bertemu Milan pada final Liga Champions di tahun 2007 dan saat ini mereka punya Oliver Giroud sebagai wajah baru di lini depan. 18 September, laga kandang melawan Crystal Palace. 3 hari setelah menjamu Milan, Palace akan berkunjung ke Anfield dan klub harus kembali fokus pada Liga Primer. Seperti Leeds, Palace juga jalani awal musim yang buruk, di mana mereka hanya kantongi 2 poin dari 3 pertandingan. 21 September, laga tandang melawan Norwich. Di bulan ini, Liverpool juga akan lakoni pertandingan putaran ketiga Piala Liga. Dan ini akan menjadi tandang kedua skuad Klopp ke kandang Norwich dalam waktu hanya 1 bulan. Laga ini akan membuat Klopp harus melakukan rotasi dalam skuadnya dan berikan kesempatan bermain kepada para pemain seperti Ibrahima Konate, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Takumi Minamino, bahkan pemain muda Kai De Garden. Pertandingan ini barangkali cukup menarik untuk disaksikan, meskipun The Reds diyakini menjadi favorit dalam pertandingan ini. 25 September, tandang ke Brentford. Liverpool lalu akan menggelar laga tandang untuk pertama kalinya ke stadion baru Brentford. Laga itu juga akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak tahun 1989.
Tim asuhan Thomas Frank itu memang untuk pertama kalinya dalam sejarah klub mereka yang sudah berusia 131 tahun merasakan ketatnya persaingan di Liga Primer, tapi mereka berhasil tampil menawan sejauh musim ini. Di laga pembuka, Brentford berhasil membungkam Arsenal 2-0 di mana mantan pemain muda The Reds, Sergi Canos juga ikut mencetak gol. Brentford bahkan belum terkalahkan di 3 laga perdana musim ini dan menghadapi Liverpool tentunya akan menjadi ujian terberat skuad Frank. 28 September laga tandang kontra Porto. Bulan ini akan ditutup dengan pertandingan ke-6 dalam waktu hanya 17 hari, di mana Porto menjadi lawan yang cukup familiar di Liga Champions. Liverpool sudah bertemu dengan klub Portugal sebanyak 4 kali dalam 3 tahun terakhir, di mana The Reds berhasil menang 3 kali dan 1 kali imbang, serta kumpulkan skor agregat 11-1. Pada awal musim panas ini, The Reds melepas Marko Grujic ke klub itu, dan ia diperkirakan akan bereuni dengan bekas klubnya tersebut dalam pertemuan ini.